穿越了宇宙洪荒，凝练了天地玄黄。纵使摆脱了六道轮回，也难逃那天地动荡。开始吧。六道轮回。Halo para pencinta film, kembali lagi bersama saya Lima Movie di sini yang akan membahas sebuah alur cerita berjudul Tomb of Fallen Gods yang menceritakan seorang pria yang bangkit kembali selama 10.000 tahun tanpa berlama-lama. Langsung aja ke cerita. Cerita pun berlanjut. Di tengah hutan ada seekor naga mungil yang dikejar dua orang pemburu. Naga terus berlari untuk tidak tertangkap oleh pemburu. Pada akhirnya naga mungil itu memijak sebuah ranting pohon dan terjatuh ke tanah. Pada saat itu naga mungil itu hampir ditangkap, tetapi naga itu mengeluarkan keimutan untuk melarikan diri lagi. Pada akhirnya naga mungil itu tersudut di antara jurang yang penuh formasi pelindung di sekitarnya. Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, pada akhirnya naga mungil tersudut oleh dua orang pemburu dan tiba-tiba naga mungil itu tergelincir ke bawah, namun si naga mungil itu tidak langsung jatuh ke bawah. Pada saat itu pula pemburu itu merasakan kesal bahwa hewan pemburunya lepas dan tiba-tiba langit yang terang menjadi gelap dan petir menyambar ke perisai pelindung. Sekejap perisai itu hilang dan si naga itu pun selamat. Seketika pemburu merasa ketakutan yang juga membuat kedua pemburu itu merasa ngeri dan lantas meninggalkan lokasi tersebut. Dilanjutkan dengan munculnya gerhana matahari cincin. Sementara itu terlihat si naga nampak bingung dan mulai kehilangan arah dan tiba-tiba pada saat itu pula keluar tangan dengan bersamaan kilatan petir yang berwarna kuning dan menculah seorang pria. Yang bernama Chen Nan inilah MC yang akan menemani kita. Setelah Chen Nan bangkit, gerhana pun juga menghilang dengan cepat dan dirinya juga kembali mengingat kisah masa lalunya, tapi yang sangat beliau ingat jelas-jelas ia sudah wafat, tapi mengapa sekarang ia masih hidup, itulah membuatnya semakin heran. Dan setelah sesaat melihat-lihat sekeliling tempat di mana dirinya dibangkitkan, ia pun menyadari bahwasanya batuan-batuan yang berada di sekitarnya merupakan sebuah batu nisan, yang artinya tempat ini adalah
Sebuah makam, tetapi makam-makam tersebut bukanlah makam sembarangan karena itu semua adalah makam dari para dewa dan iblis kuno yang berasal dari segala penjuru benua dan mereka telah wafat. Semakin buat heran sebenarnya ada apa dengan dunia tersebut. 这个世界怎么了？神死了，魔灭了。 为何我还活着？ Si naga yang sebelumnya bersembunyi karena kemunculan Chen Nan yang aneh mulai merasa ngeri dan berniat untuk pergi dari tempat itu tapi 怎么生得如此古怪？ Ya, si naga pun dengan mudahnya tertangkap, dan malah akan dijadikan daging panggang oleh Chen Nan dan sebelum ia terpanggang oleh nyalanya bara api, naga mungil pun menangis dan setetes air matanya tidak sengaja masuk ke dalam mulut Chen Nan dan tiba-tiba Chen Nan mendengar suara yang minta ampun yang nyatanya suara tersebut berasal dari si naga. Kini Chen Nan dapat berkomunikasi dengan si naga, alasannya dikarenakan ia sudah menelan setetes air mata si naga sebelumnya sehingga dirinya dapat mengerti dan berbicara dengan naga mungil ini karena Chen Nan masih terlalu asing dengan benua yang saat ini ia tempati. Ia tidak jadi menyantap si naga dan akan menanyakan beberapa informasi yang terkait dengan benua yang aneh ini, juga bertanya berapakah lama untuk bisa pergi ke ibu kota Huayang. Dan naga menjawab negara kuno Huayang telah menghilang selama 10.000 tahun yang lalu. Tentu saja hal tersebut membuat Chen Nan terkejut mendengar itu semua dan artinya dia sudah terkubur selama 10.000 tahun. Itu semua terjadi semenjak benua timur dan benua barat bergabung di mana menimbulkan banyak gejolak dan banyak negara kuno menghilang sekaligus, termasuk negara kuno Huayang yang ditanyakan oleh Chen Nan sebelumnya dan benua yang ditempati sekarang yang disebut benua Tianyuan. Dan mengetahui fakta tersebut membuat Chen Nan terdiam dan kembali mengingat sedikit masa lalunya di mana Chen Nan sedang meraih seorang wanita bernama Yu Xin, yang kemungkinan besar wanita ini adalah kekasihnya. Yu Xin. 10.000 tahun adalah waktu yang sangat lama dan kini Chen Nan berada di dunia yang sangat berbeda dari dunianya. Di masa lalu segala hal pun pastinya akan berbeda sepenuhnya. Ia merasa bahwa dirinya adalah kehidupan yang menyimpang dari sejarah yang artinya dirinya telah ditinggalkan oleh sejarah di masa lalunya. Setelah tertanam di tanah 10.000 tahun kekuatannya pun masih belum sepenuhnya pulih sedangkan si naga yang tadi ingin menjadi sentapan Chen Nan berjanji untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia ini. Si naga mungil pun sadar apabila Chen Nan orang asing yang tidak biasa dan bahkan ia bisa keluar masuk makam para dewa dan iblis. Dan itulah nama dari makam misterius ini. Dikatakan bahwa makam para dewa dan iblis merupakan reruntuhan peradaban kuno, namun hanya sedikit orang saja yang mengetahui kebenaran mendalam akan makam tersebut. Itu semakin membuat Chen Nan berpikir keras mengapa ia bisa dimakamkan di tempat ini. Apakah hanya demi mengetahui seluk-beluk makam para dewa dan iblis dan menguap segala misteri yang terdapat di dalamnya? Tak lama setelahnya nampak terlihat seekor naga yang terbang mengudara. Makhluk botak bertutup sisik sangat jelas makhluk biru. Ungkapnya si naga mungil pun memberitahukan bahwa naga raksasa yang barusan lewat juga berasal dari sukunya yang mampu terbang dengan kecepatan ribuan mil per jam. Itu sangat cepat, tapi tiba-tiba saja muncul sebuah tangan raksasa langsung mencengkram naga raksasa tersebut dan itu adalah raksasa kuno legendaris. Itulah yang membuat sangat sulit untuk dapat bertahan hidup di dunia bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan. 在这里生存可是太难了。沧海桑田，这片大陆上的生物竟变得如此惊人。 Si naga pun kemudian memperkenalkan diri dan dia bernama Dongdong, dan karena Dongdong merasa pertemuan di antara mereka merupakan sebuah takdir, ia pun mengajak Chen Nan untuk bekerja sama satu sama lain. Yang masih asing dengan benua ini pun sepakat dan dari sinilah awal mula dari berpetualang yang akan dilalui oleh keduanya bersama.
Sampai suatu ketika keduanya pun sampai di kaki gunung yang biasa ada manusia, dan mencari orang yang tahu tentang makam para dewa dan iblis. Jika tak ada seorang pun di kaki gunung yang tahu tentang makam para dewa dan iblis, maka Chen Nan akan mencari orang yang tahu tentang makam tersebut dan jika tidak dapat menemukannya maka akan melupakan saja dan memulai hidup baru, sambil dirinya bertanya kepada Dongdong apa yang sangat ingin ia perbuat selanjutnya. Dongdong pun menjawab makan sepuasnya di seluruh dunia. Oke, jadi kalau begitu senang akan membawanya keliling dunia. Dan makan sepuasnya di seluruh dunia. Perkataan sangat membuat Dongdong semakin bersemangat. Saking semangatnya Dongdong lagi-lagi tergelincir di berbatuan tapi untungnya Chen Nan dengan sigap langsung menolongnya karena tubuh Dongdong terlalu berat membuat keduanya terjatuh secara bersamaan ke bawah air terjun. Di bawah, nampak terlihat seorang wanita yang sedang mandi dan sialnya jatuh tepat di atas. Setelah 10.000 tahun pertemuan pertama dengan seorang wanita malah terlihat sangat memalukan pikirannya, dia pun sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan wanita ini kepadanya nanti setelah mereka berdua masuk ke dalam air. Chen Nan merasakan kemarahan yang besar dari wanita itu sangat jelas hanya dengan melihat dari raut wajahnya saja. Tentu kesalahpahaman ini sangat sulit untuk diredam tapi sialnya lagi Dongdong malah terjatuh tepat di atas kepala Chen Nan dan akan membuat situasi semakin parah dan keduanya pun langsung dihempaskan ke permukaan oleh wanita tersebut. 东方武者好强的内力。 Ternyata cewek ini bernama Cuyu dan berteriak memanggil pengawalnya dan Chen Nan menyuruh Cuyu untuk diam dan tiba-tiba 这下不好办了。行，今天算你们走运，我从来不打女人。 Dan di belakang Chen Nan ada pengawal yang tubuh besar darinya yang bernama Hua Qian dan Cuyu menyuruh pengawalnya untuk menangkap si mesum dan pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi. Ya, Cuyu pun memuji si mesum ini yang bisa bertahan setelah mendapat 2 pukulan yang keras dan Cuyu menyuruh Yu Xia menyelesaikan dengan cepat dan naga yang tadi tersangkut di atas pohon dan terjatuh tepat di bawah Chen Nan dan pertarungan dilanjutkan dengan 2 versus 1. 跟我来。 别碰！没错，发誓不发誓，这下麻烦了。好可爱的宝宝！这些泡泡无穷无尽，如果不能破除魔法，根本没有胜算。 要加油！ Ya, Chen Nan pun berhasil menghalalkan satu pengawal dan Cuyu pun memuji Chen Nan sebagai orang mesum yang memiliki kemampuan juga dan Chen Nan baru tahu Cuyu adalah seorang tuan putri, tapi sayang kita menunggu lagi part selanjutnya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai jumpa di part yang berikutnya.